Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku untuk sahabatku semua dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu di dalam kesehatan dan terlimpahnya rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali episode yang keempat di dalam bab mengenal sang diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kutipkan di dalam kelanjutan surat Al-Imran ayat yang 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina 'adzabannar. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha pemeliharalah kami dari siksa neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi manusia yang sudah mengenal diri, sang diri, jadi ketika kita sudah mengenali hakikat diri sejati manusia kita yang tak wujud, yang tak ada, yang tak hidup, maka manusia selalu berpegang teguh pada talinya Allah dimanapun ia berkeadaan, dimanapun ia beraktivitas, meskipun beraktivitas duduk, berdiri, bekerja, berjalan, sholat, ibadah, naik motor, dan berbaring, semuanya selalu berpegang teguh kepada tali Allah, yakni mengaplikasikan di dalam hati kita bahwa hidup ini Allah yang memelihara ciptaannya, yang memelihara badan, yang memelihara apapun yang disaksikan oleh badan-badan ini. Jadi maha sucikanlah Allah di dalam hati kita. Maha sucikanlah penglihatan Allah di hati kita. Maha sucikanlah kekuasaan Allah di hati kita. Maha sucikanlah kehidupan Allah di hati kita. Jadi maksudnya kitanya bukan kita manusia. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kata saya, ada kata kami,
ada kata kita, kami dan kita sama saja. Maksudnya apa? Kita itu hidup yang menghidupi seluruh manusia, itu kan kita. Itu kan ahad, hidup yang ahad. Jadi hidup yang menghidupi seluruh makhluk-makhluk di dalam lautan itu ya ahad, airnya. Jadi bukan hidupnya jutaan biliunan ikan-ikan yang ada di laut. Jadi hidup itulah airnya. Jadi dengan adanya kehidupan airnya itulah maka semuanya hidup. Tanpa adanya air maka seluruh makhluk-makhluk yang di dalam air itu takkan pernah ada kehidupan. Jadi yang dimaksud kami kita di sini jangan salah paham, jangan salah fokus. Adanya saya, adanya kami, adanya kita, semua terjadi karena adanya hidup. Jadi saksikanlah hidup yang berkata-kata, jangan saksikan makhluk yang berkata-kata. Bila kita hanya menyaksikan sang makhluk yang bisa berkata-kata, maka selamanya Anda akan bingung. Maka dari itu, untuk mengobati kebingungan-kebingungan Anda, maka Allah menyediakan taubatan nasuha di dalam berbaiat. Jadi baiat itu tidak ada paksaan, baik sekarang ataupun nanti tetap ketemu dengan baiatul akbar. Jadi lebih pilih mana? Kenal sekarang dengan rela dan ridho, atau kenal nanti, pulang nanti dengan keterpaksaan, siksa dan azab yang pedih. Tinggal pilih sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di dalam ciptaan-ciptaan itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Bila tak ada kebesaran hidup, maka semuanya takkan tercipta. Bila tak ada hidup, maka segala sesuatu pun, nama-nama apapun yang ada di alam semesta ini tidak akan pernah ada. Jadi bila sudah mengenal Allah, hancur leburlah kemakhlukannya, hancur leburlah apapun nama-nama yang dikenalnya selama ini. Karena kita sudah menyadari bahwa yang bisa menyebutkan nama-nama itu tak lain dan tak bukan hanyalah Allah, kalamullah. Tak sedikit pun makhluk, tak satu pun makhluk bisa berkalam-kalam tanpa kalamullah. Jadi bukan makhluk yang berkata, Allah lah yang berkata. Muhammad, bukan kamu yang melempar itu. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu. Muhammad, bukan kamu yang membunuh itu di dalam peperangan. Akan tetapi akulah yang melempar, akulah yang membunuh, akulah yang memanah. Jadi maknanya semua itu berarti Muhammad tidak bisa apa-apa sesungguhnya, tidak berkuasa apa-apa. Akan tetapi selama ini kita tidak menjadi Muhammad, akan tetapi kita selama ini selalu mensekutukan Allah, seolah-olah kitalah yang bisa semua itu, seolah-olah kitalah yang berkuasa semua itu, seolah-olah kitalah pencipta apapun yang kita kerjakan selama itu. Jadi kita ini bukan umatnya Muhammad Rasulullah sejatinya. Karena apa? Karena kita tidak mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, babakan hatinya, babakan
imannya, babagan tauhidnya. Kita mengikuti hanyalah sebatas dohir-dohir saja, tapi secara batiniah, secara hati kita selama ini kufur, kita selama ini kafir, kita selama ini ateis, tak bertuhan, melainkan selama ini mentuhankan diri kita sendiri di hati kita. Itulah bukti bahwa selama ini kita tidak tahu diri, kita tidak mengenal diri, karena kita selama ini sudah lepas dari imannya diri. Maka dari itu, bila kita ingin menjadi jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah imannya, hatinya, karena Allah tidak memandang ilmu dan amal kita. Allah tidak memandang status-status kita, turunan-turunan kita. Allah tidak memandang itu. Allah yang pandang, yang dipandang Allah adalah keadaan hati kita. Di dalamnya, di dalam hati kita, siapa yang menjadi Tuhan? Siapakah yang wujud? Siapakah yang hidup? Siapakah yang berkuasa? Bila yang wujud, bila yang hidup, bila yang berkuasa masih kemanusiaannya, berarti ayat Al-Qur'annya, Muhammad, bukan aku yang melempar, kamu yang melempar. Muhammad, bukan aku Allah yang memanah, kamulah yang memanah. Muhammad, bukan aku yang membunuh, kamulah yang membunuh. Berarti kebalik imannya, tidak sesuai firman-Nya Allah, tidak sesuai tuntunan Allah melewati Al-Quran yang suci. Jadi yang diunggah selama ini Al-Qurannya, dalamnya Al-Quran, rahasia di balik rahasianya Al-Quran yang selama ini tidak banyak disadari oleh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita ingin syafaat Allah sebagaimana Allah mensyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Muhammad Rasulullah, maka jadilah makhluk yang baik. Apa makhluk yang baik itu? Makhluk yang selalu tunduk patuh kepada penciptanya, makhluk yang selalu bersandar kepada kewujudan Tuhannya, makhluk yang selalu bersandar kepada kehidupan Tuhannya, makhluk yang selalu bersandar kepada kekuasaan Tuhannya. Inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Jadi inilah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang sempurna dan kafah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke dunia ini sebagai contoh untuk kita semua, bukan hanya dibuat unggul-unggulan saja, didewa-dewakan saja, akan tetapi hati kita tak ikut seperti Muhammad Rasulullah. Kita selama ini salah jalan, salah akidah. Karena apa? Kita selama ini mendewa-dewakan makhluk, tidak mendewa-dewakan hidup. Siapa yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Jadi ketika Nabi Muhammad masih hidup, jangan kau dewa-dewakan aku, wahai sahabatku. Aku ini makhluk sama seperti kamu. Bedanya hanyalah aku menerima wahyu, sedang kamu tidak. Jangan kau dewa-dewakan aku. Dewakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Apa maknanya? Dewakanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi dirimu. Itulah yang kau dewakan, itulah yang kau sucikan,
itulah yang kau maha besarkan di hatimu daripada dirimu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah babakan untuk mengenal sang diri. Jadi untuk mengenal sang diri ini, untuk mengenal Allah itu panjang perjalanannya. Jadi lewat latihan-latihan khalwat, latihan-latihan zuhud, sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad berlatih sejak umur 25 tahun sampai umur 40 tahun. Datangnya kenabian, belajar menyendiri, belajar masuk ke dalam diri, belajar masuk ke dalam dua khiroknya diri, yakni hati yang gelap. Selama ini hati kita gelap akan bertuhan, karena selama ini kehidupan kita tersiksa, tenggelam di dalam kehidupan yang fana, yakni kehidupan manusianya yang selalu mencintai yang fana, yang selalu mencintai dunia daripada mencintai siapa pencipta dunia itu, daripada mencintai siapa yang mengadakan, yang mewujudkan dunia yang kita pandang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.